Welcome back to my channel Raihan Service. Oke teman-teman semua, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar channel ini lebih berkembang. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Raihan Service. Kali ini saya kedatangan sebuah speaker aktif merek Polytron, yaitu tipenya PAS 28B. Ya, PAS 28B ya. Ini sesuai dengan tertera di belakang speakernya. Dan kita balik dan kita berikan arus listrik di sini. Ya, kita lihat tidak ada indikator kehidupan. Di sini barangnya masih tersegel. Dan inilah dia setelah saya bongkar. Saya lihat-lihat dahulu sebelum melakukan pembukaan PCB. Ternyata di sini fuse hangus ataupun gosong, berarti FET ini short, atau bisa juga dioda atau kapasitor ini. Oke teman-teman semua, setelah saya cek dari atas, wow, ternyata ada satu ekor korban jiwa, yaitu cicak. Terlihat sudah mulai mengering ataupun ini mati. Mungkin dikarenakan telah lama speaker ini mati totalnya dan tidak diantar tempat servis. Lihatlah cicaknya seperti ini, hampir tinggal tulangnya, hampir jadi fosil ya. Di sini kita lihat beberapa dari lapisan PCB-nya terlihat terkelupas. Tampaknya kita harus membersihkannya dahulu dengan mencucinya menggunakan thinner ataupun sabun. Oke, ini dia setelah saya cuci dan saya bersihkan. Seperti biasa, saya menggunakan mode buzzer atau kontinuitas untuk menguji komponen yang short seperti ini. Jika ada angka 0, sekian berarti short, jika tidak berarti normal. Yang pertama-tama saya cek dahulu dari konektor ataupun daripada fuse ini, karena terlihat hangus. Kita coba dulu di sini. Dan betul di sini fuse-nya putus, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Lanjut cek jalur. Sini nyambung sampai ke dioda ini tersambung. Lanjut jalur sebelahnya dari sini menuju ke sini, lalu NTC-nya terhubung ke sini, terhubung sampai ke dioda juga terhubung. Berarti hingga ke dioda semua aman. Lanjut kita cek elko utama. Ada nilai di sini 1,8, berarti ada komponen yang short, bisa juga elko-nya yang short. Untuk itu kita ubah nanti pengecekan ke yang lain. Sekali lagi saya cek, di sini terlihat short. Lalu kita cek dioda ini, apakah ada yang short. Yang ini aman. Selanjutnya yang kedua juga aman, yang ketiga juga aman, dan yang terakhir keempat juga aman. Berarti tidak ada permasalahan pada dioda. Selanjutnya kita cek bagian FET. Ternyata di sini FET-nya short, di sini juga short, ini juga short. Berarti ketiga kaki daripada FET itu terhubung singkat ataupun short. Lanjut kita akan lakukan pembukaan pada FET itu, lalu melakukan pengecekan selanjutnya. Lanjut. Oke teman-teman semua, sebelum kita lanjutkan pemeriksaan, kita coba pahami sedikit jalurnya dari soket AC ini. Yang mana berada di sini, yang ini menuju ke sekring atau fuse, dan kembali dari fuse ini dia fuse yang gosong tadi. Dan nanti dia akan melewati lilitan ataupun AC filter di sini, rangkaian AC filternya agar mengurangi gelombang daripada arus AC, lalu menuju ke dioda, dan dari dioda diarahkan menuju ke elko utama. Dan inilah dia diodanya, dan ini dioda yang pin sebelah. Jadi ada 4 dioda untuk mengarahkan menuju ke elko utama. Dan begitu juga jalur yang sebelah dari soket AC ini menuju jumper ini. Dan ini dia jumpernya.
sebuah kawat. Agar lebih jelas saya balik, ini dia jumpernya, sebuah kawat, karena biasanya di sini adalah soket untuk kontak on off ataupun kontak power. Lanjut melewati dari NTC, ini dia NTC nya yang berfungsi sebagai penahan kejut ataupun penahan tarikan ketika kita menyalakannya. Lanjut menuju ke lilitan, lalu ke dioda. Dari dioda nanti diarahkan dan bersatu di elko utama. Elko ini yang bernilaikan 150 mikro 450 volt. Dan dari elko ini nanti diarahkan ke pada trafo. Ini dia trafo switching melalui jumper, dan ground juga ke trafo switching juga. Dari rangkaian elko utama nanti ada sebuah rangkaian yang mana itu mengatur untuk FET agar bisa bekerja. Oke teman-teman, ini dia FET-nya telah saya cabut, dan di sini saya coba melihat tipenya. Tampaknya kamera daripada handphone saya kurang jelas. Iya, kurang jelas sekali ya. Biasanya di sini tipenya adalah 7N65, yaitu 7 ampere 650 volt. Selanjutnya setelah kita buka daripada FET ataupun MOSFET nya, kita lakukan pengecekan terlebih dahulu. Ini dia tester serbaguna saya. Jika terlihat short maka dia akan restart dari seperti downloading dari kiri ke kanan. Jika short total maka dia akan menunjukkan nilai daripada resistor. Ya, seperti ini, berarti short antara pin 1 ke 3 ataupun 2 ke 3. Berarti ini short total. Selanjutnya kita lakukan pengecekan daripada PCB nya, atau apakah masih ada short atau tidak melalui kaki elko ini. Di sini saya juga menggunakan mode buzzer atau kontinuitas. Ternyata tidak ada nilai. Boleh dikatakan hanya FET saja yang short. Langkah selanjutnya adalah kita coba mengecek mode dioda untuk memastikan dioda utamanya tidak ada yang short sama sekali. Lanjut. Oke teman-teman semua, di sini saya lakukan pengecekan di mode dioda. Tidak ada short sama sekali, yang mana dengan cara pengukuran antara probe merah dan hitam, jika dibolak-balik di salah satu posisinya ada yang menunjukkan angka, dan jika kita balik tidak menunjukkan angka, berarti normal atau diodanya masih bagus. Oke, lanjut. Sebagai pengganti daripada fuse, saya berikan sebuah bohlam agar nanti jika ada korsleting kembali tidak memakan korban atau tidak terbuang sia-sia part pengganti atau fuse penggantinya. Lalu saya letakkan seperti ini, dan kita coba memberikan arus listrik atau arus PLN. Jika lampunya menyala dengan terang sekali, berarti itu menandanya atau menandakan adanya short pada rangkaian regulator primer. Ya teman-teman, seperti itu. Dia hanya berkedip sesaat lalu mati, dan di sini masih saya berikan arus AC, dan kita cek di sini elko utama ada tegangan 300 volt lebih, berarti tidak ada permasalahan lagi selain daripada FET short. Selanjutnya kita cek daripada pin gate yang mana berfungsi untuk mengejut atau agar trafo switching bekerja dengan normal. Ya, di sini stabil, ada sebuah nilai 1, sekian naik turun, itu dikarenakan menggunakan IC PWM controller. Berarti rangkaian regulator primer ini aman
tidak ada kendali, maksudnya tidak ada kendala, hanya saja fadnya yang short. Dan untuk langkah selanjutnya adalah kita lakukan pembuangan arus daripada elko utama, yang mana sebelumnya telah kita berikan arus PLN atau arus AC, karena elko tersebut menyimpan arus yang lumayan tinggi dan apabila tersentuh lumayan mengagetkan juga, atau boleh dibilang senam jari. Bagaimanakah cara membuang arusnya? Kita bisa menggunakan bohlam yang ini yang tadi saya gunakan sebagai pengganti sekring atau fuse. Cukup kita tempelkan dua ujung kabel ini ke pin ini. Nah, seperti itu. Terlihat bohlam menyala, dan kita ulangi sekali lagi. Jika masih menyala berarti masih ada arus, jika tidak berarti arus telah habis. Dan kita cek tegangannya, hanya ada sekitar 1, sekian volt. Oke, langkah selanjutnya adalah kita berikan fad pengganti yang baru yang setara nilainya atau tipenya, yaitu 7N65. Hanya saja ini terlihat tulisannya lebih jelas daripada yang bawaan pabriknya. Oke teman-teman semua, setelah saya berikan sebuah thermal pasta lalu saya pasang, dan tidak lupa memotong daripada kaki ini agar nantinya tidak ada lipatan atau menyentuh dengan satu sama lainnya. Oke, langkah selanjutnya adalah kita kembali memasang bola lampu yang tadi ataupun bohlam sebagai pengganti fuse kembali, agar tidak adanya korban dari part yang kita pasang tadi. Lanjut. Oke teman-teman, setelah bohlam terpasang, selanjutnya kita berikan arus AC. Jika terlihat bohlam berkedut-kedut atau berkedip-kedip, itu tandanya daripada power supply saya telah kembali normal. Iya, tampak seperti itu. Berarti power supply atau bagian regulator primer ini telah bekerja dengan normal. Untuk lebih memastikan, saya cek daripada elko sekunder, yaitu tegangan simetrisnya plus dan minus. Jika di sini tegangan ada, berarti kita sukses memperbaiki dan hanya membutuhkan sekring pengganti. Iya, betul, di sini ada tegangan. Oke, rangkaian ini telah berhasil kita perbaiki. Langkah selanjutnya adalah kita membuka kembali bohlam tersebut dan mencari pengganti fuse-nya agar bisa dilakukan pengujian akhir untuk memastikan lebih lanjut apakah semuanya telah normal atau berfungsi dengan baik. Lanjut. Oke teman-teman semua, setelah kita lakukan pergantian fuse dan komponen MOSFET tanpa ada gejala short yang lain, selanjutnya kita berikan arus AC dan kita tes apakah tegangan stabil berada di 26 hingga 31 volt. Ya, tanpa terlihat di situ ada tegangan 28 volt. Kita cek tegangan yang minus, juga ada 28 volt lebih. Berarti tegangannya seimbang, tidak ada kendala. Oke, langkah selanjutnya kita akan lakukan pemasangan kepada tone control untuk menguji dan memastikan bahwasanya semua rangkaian ini bekerja dengan normal dan bisa dikembalikan ke posisi awal. Lanjut. Oke teman-teman semua, setelah saya pasang dan dilakukan pengujian sesaat bahwasanya speaker ini telah normal, dan akhir kata saya dari Raihan Service mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya, dan
tunggu di video selanjutnya. Sampai jumpa. Thank you.